Itu kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Fahri Ustaz Tanya sekalian, dan kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام خصوصا إلى حضرة العالم الفقيه الشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Al-Mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita dapat melangkahkan kaki kita dengan tujuan ikhlas ridha karena Allah untuk menuntut ilmu dan bersama-sama untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada kata dan ucap yang paling indah yang kita ucapkan pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, nikmat anak soleh dan solehah, dan nikmat rizki yang halal dan thayyib. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membawa kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, hingga kita sampai malam hari ini masih mengikuti, melaksanakan risalah-risalah yang beliau sampaikan kepada kita, sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak sempurna, kita masih sama-sama menjalankannya, senantiasa dengan melaksanakan dan menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Fa insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa kita hidup di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagai tanda bukti bahwa keimanan dan keislaman kita adalah manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, maka wa'bud ilallah, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Allah memberikan sebuah larangan kepada kita, maka niscaya kita mau tidak mau untuk meninggalkannya. Itu adalah sebuah tanda dan bukti bahwa kita iman dan mempunyai agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, dan Islam adalah agama yang paling tertinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah makanan begini banyak. Tapi yang hadir semakin berkurang karena mungkin lelah, capek, atau mungkin juga ada yang sakit. Untuk itu mari kita doakan semoga yang masih kerja diselesaikan kerjaannya, yang dalam perjalanan pulang diselamatkan di perjalanannya hingga sampai ke tempat tujuannya. Amin. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Barakah Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sehubungan ini banyaknya makanan, kita ngaji tentang bagaimana cara makannya. Bagaimana caranya makan? Makan bareng-bareng gitu maksudnya. Makan berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini makanan banyak, tapi kalau makannya masing-masing kurang ridho Allah. Jadi makannya berjamaah. Jadi kalau kita mau bawa makanan banyak masing-masing, kalau bawa makanan harus kemakan semua. Jangan makanan kita bawa sendiri, kita yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu wa yaf'aluhu may yaqulu wa la yashba'u. Utawi iki bab nerangaken apa sing diucapke, apa yang diucapkan dan dikerjakan oleh orang yang makan wala yashba'u, dan orang yang tidak pernah merasa kenyang. Kan ada orang tuh ya pengennya makan, nggak taunya mempunyai penyakit. Penyakitnya biasanya kalau makannya sering bentar-bentar makan itu biasanya penyakitnya diabetes. Ciri-cirinya diabetes. Kalau kata orang sekarang itu kencing manis. Kencing manis itu ada dua macam, ada kencing diabetes basah, ada diabetes kering. Kalau kencing manisnya basah itu gemuk tapi bonyok. Tapi kalau kering habis badannya. Mudah-mudahan yang termasuk saya Kang Anto ya disehatkan ya. Amin. Penyakitnya begitu serupa gitu. Mudah-mudahan Allah sembuhkannya, doakan aja lah. Dan juga saudara-saudara kita yang mungkin punya penyakit seperti itu, Allah angkat penyakitnya.
Bab ini menerangkan sesuatu yang diucapkan dan dilakukan manakala orang itu makan, ya, dan orang yang selalu tidak merasa kenyang. Diriwayatkan bahwa Rawi fi Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah Al-Wahshi bin Harb radhiyallahu anhu diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah dari Wahshi bin Harb radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu berkata. Jadi sahabat Rasul Wahsy bin Harb ini berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inna nakulu wala nasba. Ya Rasulullah, aku makan, tapi makanku tidak pernah merasakan kenyang. Mangan kok meleh-meneh, was gorong meleh-meleh yo kerjane abot ya ora masalah. Kira kerja ora tapi meleh terus. Kerja enggak makannya banyak. Ya Rasulullah, aku kalau makan kok selalu tidak merasa kenyang. Artinya sebentar makan, sebentar makan. Maka Rasulullah menjawab, qala fala'allakum taftaniqun, mungkin makannya engkau itu tidak bergabung, tidak berjamaah, tidak bersama, tidak bersama gitu. Kita duduk bareng, ada makanan bareng, tapi kok makannya di sono satu, di sini satu, masing-masing bisa-bisa. Mungkin kata Rasulullah, engkau makannya tidak bersama-sama, artinya berpisah dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu kata Rasulullah. Lantas apa hubungannya ya orang makan tapi nggak pernah merasa kenyang? Bahkan dijawab sama Rasulullah, mungkin kamu makannya tidak bersama-sama dengan teman-teman, tidak bergabung. Tapi ternyata dijawab oleh sahabat, qalu na'am, betul ya Rasulullah, bahwa aku duduk bersama di majelis, makan bersama di majelis, tapi aku berpisah makannya. Itu baru kata Rasulullah mungkin, baru mungkin. Rasulullah belum menyatakan pasti. Mungkin kamu makannya tidak bersama. Dijawab oleh sahabat, betul bahwa aku makannya mufarraqah, berpisah. Padahal kalau kita berjamaah itu al-jama'atu, jamaah itu adalah barokah, berjamaah itu berkah. Sementara berpisah itu adalah sebuah azab dari Allah. Lalu dijawab, qala, kata Rasulullah dijawab, fajtami'u ala ta'amikum. Ini fajtami'u adalah sebuah amar, perintah. Maka kata Rasulullah, kumpulkanlah atas makananmu yang akan kau makan. Artinya kumpulin tuh makanan. Kita kumpulin buat dimakan bareng, berjamaah. Artinya kalau kita makan bareng itu ada sebuah amar, ada perintah. Dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
untuk selalu makan bersama. Bahkan sahabat Nabi itu, salah satu sahabat Nabi kalau mau makan nyari teman dulu. Dia nggak bisa kalau makan sendiri, walaupun jauhnya kiloan. Itu cari teman dia untuk apa? Untuk nemenin makan doang. Wadhkuru smallahi yubarak lakum fihi. Jadi kumpulin tuh makanan yang kamu bawa buat dimakan bareng-bareng. Wadhkur, dan sebutlah nama Allah. Suruh disebut nama Allah, maksudnya kita baca bismillah, baca doa mau makan. Yubarak lakum fi, itu adalah sebuah keberkahan bagi kamu atas apa yang kamu makan. Jadi yang kita makan ini nih, yang kita makan biar jadi barokah, kumpul bareng, makan juga bareng, ngaji bareng gitu. Jadi jangan mufarraqah, jangan berpisah. Orang berkumpul mah, orang berjamaah mah, insya Allah itu menjadi berkah. Nah, itu ada perintah dari Allah bahwasanya kita disuruh ngumpulin makanan supaya dimakan bareng. Gitu. Tapi selain kita ada fi'il amr juga, kita tuh ada fi'il mudhari'. Ada perintah mana apa fi'il mudhari'nya, yaitu yubarak lakum fi. Itu jadi mudhari'nya dijazmkan. Ada intinya, manakala kita makan bersama jangan berpisah. Karena Rasulullah juga dulu waktu diundang oleh sahabat di salah satu walimah, Rasulullah doang yang diundang, tapi Rasulullah ngajak teman, gitu, ngajak para sahabatnya. Kalau kita dari sini diundang sama Ustaz Agus Yunatin, kita diundang, tapi kita bawa teman, itu juga kita harus izin sama Ustaz Agus. Saya diundang kemarin, tapi saya bawa teman di undangan nih, tujuannya izinin dia bisa masuk dan bisa makan bersama. Maka kalau kita diundang terus bawa orang, bawa teman, ya minimal kita kasih tahu tuh sama yang punya pesta, ini saya bawa teman, bawa saudara nih, ya, karena saya sendiri saya ajak undangan di sini buat makan bersama, gitu. Itu disunahkan. Ya, kalau kita umpama diundang terus kita kok iseng gitu loh sendiri, sementara Kang Anto, Kang Endi nggak diundang, kita ajak, tapi kita ada bahasanya sama Ustaz Agus. Ya, supaya apa? Supaya yang dimakan itu jadi barokah, gitu. Kata Rasul dalam hadisnya itu, jika du'aya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jadi apabila salah seorang di antara kamu diundang pada salah satu walimah, apa aja walimahnya? Walimatul khitan, walimatul urs, walimatul shofar, falyatiha. Ada amr juga bisa, ada falyatiha, maka datanglah. Kalau kitanya enggak repot, ya, enggak waktunya enggak berhalangan, datang karena itu udah amr, falyatiha, maka datangnya amr. Jangan berbicara masalah fulus, karena sebenarnya orang yang mengundang dalam walimah itu bukan masalah fulus, itu zaman sekarang itu. Makanya ada orang dendam, undangan banyak-banyak, minta giliran gue pesta, gue juga kudu banyak duit. Padahal anjuran Allah dan Rasulnya bukan begitu. Ya. Tabarukan, ngalap berkah, tahadus bin ni'mah, ya. Ngerasa syukur atas apa nikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita punya anak dinikahin, itu nikmah. Artinya satu, sakinah kita semakin bertambah, karena mungkin waktu masih punya anak kurang sakinah. Karena apa? Banyak beban. Nah, setelah anak kita dinikahkan, rada tenang dah tuh masalah biaya, tambah
tenang. Ya, gitu. Ini sekarang kadang-kadang mau kondangan kita punya duit 20.000 ke jalan gitu. Padahal mah diundang itu bukan karena fulus, tapi ya memang udah lumrah. Kalau kita kondangan kagak pakai duit, malu ya. Tapi kalau saya nggak malu karena saya tahu hukumnya, ngapain malu kita diundang kok. Diajak makan gitu loh maksudnya nggak apa-apa. Ya, gede-gedenya belum punya duit 50.000 dah kondangan nggak masalah. Ya, jadi kalau kita mau makan, ajak teman-teman undang makan. Jadi makannya kudu bareng, kudu bersama. Biar apa? Biar makannya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa setiap makan kita baca Bismillah. Babu mayakula idza akala ma'a sahibi ahati. Bab ini pun menerangkan sesuatu yang diucapkan apabila seseorang itu mau makan ma'a sahibi ahati, yaitu bersama orang yang punya penyakit. Nah ini nih, kadang kita kalau makan bareng sama orang punya penyakit gini ya, kadang kita nyinggir. Padahal anjuran Rasulullah tidak seperti itu. Kalau kita sudah berkumpul berjamaah, terus kita makan bareng bersama. Ya, kalau dulu Rasul kan makannya bukan kayak kita, pakai tangan aja. Kalau sekarang pakai sendok, gitu. Pakai sendok. Wa inna fi sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Jabir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi majzumin. Jadi Rasulullah memegang tangan orang yang punya penyakit majzum. Majzum itu tangannya apa? Lepra. Apa? Gudugan. Gudi. Lepra lah namanya lepra. Fawada'aha ma'ahu fil qasmati. Lalu Rasulullah memegang tangan sahabat yang punya penyakit lepra itu, penyakit kudis, dipegangnya ke tangan. Lalu kemudian Rasulullah angkat tangannya, lalu kemudian Rasulullah bersama tangannya Rasulullah dibarengin tuh, disampaikan ke tangan ke makanan. Makanannya itu di mana? Fil qas'ati, yaitu makanan yang ada di dalam wadah. Kalau sekarang maaf ya, piring, mangkok atau nampan lah. Kalau Rasulullah kan dulu makannya bersahabat, dan Rasulullah itu duduknya begini kalau makan tuh. Sunnah Rasulullah begini. Kalau kita mah bebas lah ya gitu. Terserah mau duduk kayak apa. Padahal sunnah Rasulullah duduknya kayak iftiros. Jadi apa, kaki kita itu didudukin pantat kita gitu. Pantat kita dudukin gitu. Ya. Lalu Rasulullah kul bismillah thiqatan billahi wa tawakkul alaihi. Jadi kata Rasulullah, maka berbicara, berkata Rasulullah, makanlah bismillahi dengan menyebut asma Allah. Nyebut bismillah, siqatan billahi, dengan apa? Dengan keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul alaihi, dan tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah aja kita. Walaupun kita makan sama teman kita, sama sahabat kita dalam posisi berpenyakit, mau lepra kayak mau pengek kayak,
mau setruk kalau waktu makan berjamaah nggak usah kita risih. Karena apa kata Rasul? Ketika makan kita baca Bismillah dan harus yakin makannya kita itu dengan berjamaah tidak akan berpenyakit, tidak akan nular penyakit teman kita. Dengan apa? Dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang punya kasih sayang, yang meridhoi makhluknya itu. Sehingga apa? Sehingga kita harus betul-betul yakin kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, yaitu tawakkaltu 'ala Allah. Kadang-kadang ya risih, tapi kalau menurut ilmu kedokteran maka kadang-kadang ya memang begitu. Kita perlu aja nggak boleh ngumpul, apalagi zaman COVID. Corona. Tapi kalau kita yakin, ainul yakin, hakul yakin, mana hakul yakinnya? Rasulullah berbicara, orang yang punya tangannya lepra aja Rasulullah pegang, langsung Rasulullah bawa tuh tangannya ke wadah itu, ayo makan tangannya. Tapi Bismillah, kamu harus yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah bahwa penyakitmu tidak akan pernah menular. Maka kalau kita punya saudara, punya teman, kalau punya penyakit jangan geli, tapi kita doain. Jangan ini menggedek sama teman, sama saudara punya penyakit biar lu mampus di sekalian. Ini nggak boleh. Kebanyakan kan begitu tuh. Orang-orang yang memang nggak pernah ngaji ya gitu. Kalau udah musuh sama orang, ngedoainnya apa? Ngedoainnya nyumpain, ngedoain malah nyumpain. Nah, kita jauh-jauhin dari itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pada intinya ya kita kalau kita makan berjamaah terus kita ketemu sama teman-teman kita itu atau sahabat-sahabat kita, kok sahabat kita itu kok tangannya budigan gitu, yang dosa risih kita ya, karena ada risalah, ada sunnah dari Rasul, jaminannya adalah tidak akan menular itu penyakit. Dengan apa? Dengan kul bismillahi siqatan billahi wa tawakkul alaihi, kata Rasulullah. Dan ini diupayakan kalau memang kita suatu saat bertemu seperti ini, yang gak usah risih karena sudah tahu dalilnya, sudah tahu hukumnya dan sudah tahu hadisnya bahwa Rasulullah gak pernah jijik sama sahabatnya. Ketika Rasul makan, di sampingnya ada sahabatnya itu tangannya budigan lepra, malah dipegang sama Rasul. Padahal dia di situ yang berpenyakit malu lah, taruhlah kan begitu. Tapi Rasul sangat adil, arif dan bijaksana. Karena apa? Karena Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Yakin, tawakal ala Allah. Babus niham qauli sahibi ta'ami li dhaif. Ini juga bab menerangkan tentang disunahkannya mengucapkan atau berkata siapa si sahibit ta'am, yaitu orang yang memang dia kedatangan tamu, dia ngasih makan. Lid dhaifi, yaitu kepada tamunya. Wa man fi ma'nahu, dan juga semakna itu, artinya yang serupa dengan itulah, searti dengan apa yang dia punya. Kalau punya air ya kita kasih air, kalau punya kopi ya kita kasih kopi, kalau punya makanan ya kita kasih makanan. Nah ini dianjurkan supaya kita ngomong. Kalau seumpamanya Mas Gono datang ke majelis atau ke rumah itu kasih kopi, makan jarang mau dikasih makan, dia nggak ngopi mah ya 2 gelas juga misalnya. Iya. Kopi. Seumpama nih kopi udah mau habis, itu disunahkan kata Rasulullah, kopinya nambah lagi ya. Itu sunnah. Dan juga kita bisa lihat nih orang dengan ngopi apa kagak kan gitu. Ya kalau ukuran pas mau dengan ngerokok sama kita ya goyang mau kopi mah. Ya ngaji, kalau ngaji dari jam 9 sampai setengah 12 tuh kopi 2 gelas habis. Nah, terus kalau apa? Kalau kelihatannya tinggal sedikit, tawarin, suruh ngomong ke kita.
si sahibit ta'am ini kita kudu ngomong, Mas Gono, Ustaz Agus, kopinya udah mau habis, nambah ya. Itu sunnah. Dan juga kita yang punya tamu, yang tamu sebagai tamu, kita kudu tahu diri gitu. Kudu syukur, kudu terima kasih dikasih kopi itu ya buat dientang dihabisin gitu. Kadang baru 2 selipitan, ngerokok 2 batang, kopi ditinggalin. Kopinya masih banyak, kopinya kagak dihabisin. Bagaimana perasaan si sahibut ta'am? Gimana dikasih kopi nggak dihabisin? Siapa yang mau minum nih? Itu artinya mubadzir. Innal mubadziri kanu ikhwas syayatin. Jadi mubadzir tuh. Jadi kalau kita jadi tamu tuh enak nggak enak? Ya. Tenggak dah. Kenapa? Ikraman. Saling memuliakan. Kita dikasih minum, habisin itu minum kopi. Kita dikasih makan, kalau keasinan enak aja, habisin aja udah. Ya. Yang penting apa? Kita menjaga perasaan orang yang memberi, menjaga perasaan si sahibit ta'am. Ya kalau kita punya air ya air. Kan kadang ada. Sunnah Rasul, sahabat Nabi juga ketika berpuasa dia bertamu. Tapi dia nggak pernah bilang kalau puasa, ya puasanya puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Datang. Kopi apa? Padahal kita lagi puasa. Dan kita nggak boleh ngomong apa anak lagi saum. Ya udah, kalau lagi subuhin minum. Habis diminum, kita pulang ya puasa lagi. Karena itu ada sunnah, ada keterangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk apa? Untuk menghargai, ikram kepada sahibit ta'am gitu. Ya itu mah terserah dah, kalau udah minum mau puasa lagi mau kagak. Tapi sahabat Nabi jelas setelah ia dikasih minum, setelah minum ia puasa lagi karena nggak mau sampai yang ngasih minum itu kecewa. Disunahin tuh ngomong begitu, nawarin tuh kalau lagi makan, makannya belum apa udah habis, disunahin. Idza rafa'a yadahu minat ta'ami. Jadi apabila kita ngelihat tamu kita makan, tiba-tiba kok kita aja belum apa-apa, dia udah habis. Berarti itu ada 2 alternatif, antara makanannya sedikit atau makanannya nikmat. Cepat habis. Yang namanya lapar, Bi. Jadi kebanyakan yang begitu mau lapar kayaknya ya. Yang namanya lapar. Nah itu disunahin kita. Kang Endi, nambah lagi Kang Endi. Enggak pernah malu. Nambah. Itu disunahin, suruh ngomong, suruh ngajak. Nambah. Enggak, nyentong lagi. Disunahin tuh, kul katanya. Ayo Kang Endi, nambah lagi. Wa takriruhu dzalika alaihi. Jadi diulang-ulang nyuruhnya, jangan cuma sekali. Kalau sekali mah keciri namanya basa-basinya. Tapi kalau 1, 2, 3 kali memang ikhlas nyuruh nambah lagi. Nah, kenapa kita suruh nambah lagi? Kok makannya terlalu cepat, bisa juga makannya terlalu nikmat? Apa karena memang makanannya sedikit? Nah, itu kita nambah. Malam yatahaqqaq annahu istafa minhu. Jadi kalau memang kita lihat nih orang tamu kita ini yang makannya udah habis, ya kita yakin, kita lihat tuh kelihatannya masih lapar, tetap terus. Ayo namanya bilang perlu kita ambilin nasinya, kita tambahin makanannya, karena kelihatan nih masih lapar nih kayaknya Mas Bono nih. Udah, ayo kita tuangin aja. Karena ada yang pura-pura, enggak, jangan tangan lo begini, piringnya dimajuin gitu. Nyentong lagi. Jadi ditambahin, disunain ya kita. Jangan pedet.
Nah, semedit-meditnya kita ya minimal basa-basi dah. Kalau kita punya tamu ngasih makan, minum atau ngasih kopi, itu semedit-meditnya kita. Ya, kalau kita jadi umat Rasul, ya ikutin dah apa kata Rasul. Gitu. Wa kadzalika yaf'alu fi syarabi wa tibi wa na'udzalik. Nah, ada seperti itu adalah dikerjakan fi syarabi, yaitu kita memberi minum, atau waktu kita memberi minyak wangi. Tetap kalau kita ngasih nuangin air minum tambahin. Nah itu seperti itu prakteknya. Kenapa? Karena kurang. Iya, harus begitu. Kan tuan rumah kan. Pahala itu. Pahalanya apa? Yubarak lakum fi berkah. Jadi berkah. Dan selain daripada itu i'lam anna hadza mustahab. Tahuilah bahwa sesungguhnya ini disunahkan. Hatta yustahabbu dzalika lirrijali ma'a zawjah. Masalah nawarin nambah makan, nambah minum, nambah kopi itu disunahkan. Hingga disunahkannya sampai kepada kita seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga, suami, kita disunahin umpama kita makan bareng sama istri, kita makannya melihat istri kayaknya lagi lapar nih, pas habis tawarin, neng ayo nambah lagi makan. Anak kita juga kalau lagi lapar suruh nambah lagi. Tapi kadang orang sekarang anak makannya banyak, diomelin. Lu kira-kiranya lu makan babat, belum makan lu. Pahit itu mah. Padahal mah itu disunahin sama Rasul. Selain kita sama tamu juga, nah, kita sama keluarga juga kudu nawarin, apalagi sama bini, sama anak. Nah, kadang-kadang sama saudara, sama saudara kadang gede banget. Ini tiap hari makan kesini dulu. Minta makan sama kencangnya, mancingnya, atau sama uangnya. Wah makan, berborok juga masak agak, padahal mah ada tuh makan. Nah, jadi sama anak bini juga kita kudu nawarin. Nambah deh, nambah ya gitu. Sama anak juga, ayo nambah makannya. Jangan banyak jajan, banyak makan aja. Seumpama makan seperti itu. Wa ghairuha, atau dengan orang lain. Ya kita disunahkan untuk nawarin supaya nambah makannya, minumnya, kopinya. Pokoknya yang serupa dengan apa yang kita menjadi syahidut ta'am. Alladzina yutawahum minhum. Jadi kalau kelihatannya tuh orang diduga sama kita memang masih lapar, ya masih lapar lah itu. Annahum rafa'u aydiyahum, ya, kelihatannya memang makannya masih pengen gitu. Ini habis makan kok ngelihat makanan satunya masih hilang, pengen makan lagi, tawarin. Walahum hajatun ila ta'ami. Karena apa? Karena kita melihat dia itu masih dalam posisi lapar, kita tawarin sunnah. Wa in qalat, walaupun cuma sedikit, yang penting itu tamu kita nambah. Dengan adanya tamu kita nambah itu menjadi barokah. Artinya Rasulullah tidak mengajarkan kita pelit, tidak mengajarkan kita bakhil, ya, supaya kita menjadi orang yang dermawan, yang minimal dari sisi makanan lah begitu. Enggak dengan uang juga, gitu. Dengan makanan. Dan kalau kita sering didatangi tamu rumah kita, Masya Allah, malaikat rahmah masuk, barokah. Naudzubillah, dan jangan sampai rumah kita itu sepi dari tamu, karena sahabat Rasul juga kalau satu hari aja nggak ada tangan tamu, nangis merintih, menjerit meratap, sedih kalau rumahnya nggak jadi barokah. Ini kadang-kadang kita mau berdatangan tamu, bekal aja bawanya bekal, apalagi kalau
apalagi nggak punya kopi, bawahnya udah gede aja kalau kedatangan tamu. Iya. Ya kono lagi tuh. Bagaimana kalau kita umpama tamunya itu lagi, itu ada dua alternatif. Kita bisa ikroman, ya, memuliakan dia. Kita juga bisa alasan menolaknya, tapi dengan catatan ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Artinya kalau kita ada keperluan dengan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, atau rumah kita mau ada kedatangan tamu yang tidak bisa didahului oleh orang lain, boleh kita tolak. Atau kita dalam keadaan marid, pusing, sakit kepala, mau istirahat, boleh kita tolak. Tapi kalau di antara yang tadi diucapkan itu tidak ada, maka kita nggak boleh menolak tamu kita, walaupun Mas Kono tiap hari minta kopi. Kalau luang, tapi kalau ada udzur syar'i boleh. Jadi kita nggak diajarkan bakhil oleh Rasulullah SAW. Wa mimma yustadallu bihi fi dzalika, dan ini sudah menjadi dalil yang sudah dijelaskan secara konkret, ya, diriwayatkan wa inau fi sahihil Bukhari, daripada kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dalam hadis ini, hadisnya sangat panjang dan sangat komplit, ala mu'jizatil zahirati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas mukjizat dari Allah yang sangat jelas untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lammastat ju'un Abi Hurairah waqa'at, ketika Abi Hurairah dalam keadaan sangat lapar, terus pokoknya Abu Hurairah itu melilit perutnya. Saking apa? Saking lapar. Wa qa'ada 'ala tariq, lalu kemudian itu Abi Hurairah duduk di sisi jalan, duduk di pinggir jalan. Saking apa? Saking laparnya. Itu sahabat Nabi. Siapa? Abi Hurairah. Yustaqri'u man marra bil Qur'an. Jadi duduk tuh Abi Hurairah di pinggir jalan sambil apa? Sambil baca Qur'an. Lagi lapar itu. Itu Abu Hurairah lagi lapar, duduk di pinggir jalan sambil baca Quran. Dengan harapan apa? Ma'arridon bi ayyudi, dengan harapan ada orang yang memberi makan. Ada orang yang memberi makan. Coba kita bisa nggak begitu? Lagi lapar duduk di pinggir jalan baca Quran, kayaknya nggak ada yang mau ya. Gengsi amat katanya, gengsi amat. Tapi nyatanya Abu Hurairah ketika lapar duduk di pinggir jalan, dia baca Quran, menahan lapar dengan harapan ada orang datang memberi makan, memberi makan. Summa ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengutus, memerintahkan siapa? Abi Hurairah ila ahli Shafa, untuk datang kepada ahli Shafa. Shafa itu berdekatan dengan Raudhah, ya, yang berhadapan dengan makbarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ ada ahli Shafa, ada keluarga Shafa yang memang semuanya dalam keadaan lapar, bahkan ada
yang sampai pingsan untuk ahli sofa. Itu Umar diutus oleh Nabi untuk datang ke ahli sofa. Sofa itu kalau kita masuk dari Babus Salam itu adanya di sebelah kanan bangunan yang paling tinggi berhadapan dengan makamnya Rasulullah, berdekatan dengan Raudhah. Dari situ. Lalu dari Babus Salam tuh ketemu makam makbarnya Rasul, tembus ke Babul Baqi. Pintu Baqi itu makamnya para sahabat bahkan istri Rasulullah. Jadi dari Masjid Madinah itu kalau kita masuk dari Babus Salam terus itu ketemu pemakaman namanya Baqi. Kalau kita ke sana ziarah di situ. Ziarah ke istrinya Nabi, sahabat Nabi. Nah, sedangkan Rasulullah dikubur di situ ada 3 makam. Makam Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya. Rasulullah memerintahkan mengutus Umar bin Khattab untuk datang ke ahli sofa. Nah, ketika Umar Khattab datang ke ahli sofa, faja'a bihim fa arwahum ajma'in min qadhil laban. Jadi ketika Umar sudah datang, kemudian semua yang ada di ahli sofa itu dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah qadah laban. Laban itu bahasa sininya susu. Dikasih minum susu karena susu itu dapat mengenyangkan orang yang lapar. Termasuk juga air zam-zam itu juga dapat mengenyangkan orang lapar. Orang lapar makan nasi belum tentu dia bisa menghilangkan dahaga, tapi dahaga sudah pasti bisa menghilangkan lapar. Atau laban susu atau zam-zam. Yang penting kita baca doa kalau mau minum air zam-zam. Ya baca doa. Baca doa. Dikasih tuh namanya apa? Laban. Dikasih susu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikasih susu, lalu kemudian Rasulullah berkata, qala li Rasulullah wa dzakarul hadis ila anqala. Jadi disebutkan hadis ini kepada Rasul dan kepada Rasulullah, qala li Rasulullah untuk Rasulullah itu. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Faqala baqitu ana wa anta. Wahai Abi Hurairah, yang lainnya sudah pada makan, tinggal aku sama kamu, tinggal Rasul sama Abu Hurairah, tinggal berdua. Apa kata Abu Hurairah? Qultu sadaqta ya Rasulullah. Betul wahai ya Rasulullah, sekarang tinggal antara engkau dan aku. Yaqul, lalu kata Rasul, isyraq, disuruh minum. Uqud, disuruh duduk. Fashrab, duduklah. Umar Abu Hurairah fashrab, disuruh minum sama siapa? Sama Rasulullah. Karena Abu Hurairah itu masih lapar, disuruh minum. Faqa'attu fasharibtu, maka Abu Hurairah minum tuh susu karena disuruh Rasulullah. Lalu Rasulullah setelah Abu Hurairah itu minum susu, faqala, ngomong lagi, isyrab, ayo minum lagi, kata Rasul. Ditawarin sama Rasul. Siapa? Abu Hurairah, suruh minum lagi tuh susu. Lalu isyrab, diminum lagi tuh susu sama Abu Hurairah.
famazal yaqul, maka terus menerus tuh Rasul selalu nyuruh mengucapkan isyraf, isyraf, isyraf. Minum, minum, minum. Kepada siapa? Kepada Abi Hurairah. Hatta qultu, sehingga Abi Hurairah berkata, la, tidak Rasul, sudah cukup. Kata siapa? Kata Abu Hurairah. Walladzi ba'atsaka bil haqqi la ajidu lahu maslaka. Kata Rasulullah, isyraf, minum lagi. Abi Hurairah. Lalu Abi Hurairah berkata, la, tidak ya Rasulullah, demi Allah, ya, dengan zat yang hak memerintahkanmu, ya, bahwa aku sudah cukup. La ajidu lahu maslaka, udah gak muat perutku ini. Kalau kata bahasa kitanya, ya Rasulullah, udah cukup, cukup saya minumnya. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Terakhir, lalu kata Abu Hurairah, cukup ya Rasulullah, perutku sudah tidak ada tempat untuk apa? Untuk lapan, untuk susu, untuk susu. Karena apa? Karena saking kenyangnya. Saat ini maka berikanlah faktaitu al-qaddah fahamdam walhamdulillah ta'ala wasamma wasyariba al-fudlah. Jadi setelah Abu Hurairah itu menolak, disuruh minum lagi oleh Rasulullah, minum susu itu, ia mengatakan sudah tidak lagi ada tempat di wadahnya, di perutnya itu udah kenyang lah, udah kenyang. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah itu, ia mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan wasamma, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian wasyaribu, kemudian itu susu yang terakhir diminum oleh Rasulullah, al-fadlan. Jadi yang susu sisaan Abi Hurairah itu yang minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang ada nggak tuh gurunya minum habis itu habis minum terus yang terakhir diminum sama temennya atau sama muridnya, air bekas temennya atau air bekas muridnya diminum gurunya, ada nggak yang begitu? Kagak ada, cuma Rasulullah. Kenapa? Kalau nggak diminum tuh tersisa susu akan menjadi mubadir. Jadi daripada nggak ada yang minum, Rasulullah habis itu. Supaya apa? Supaya mendapat barokah. Nah, kita ambil hikmahnya bahwa yang sesungguhnya kita ini jadi hamba Allah, bersaudara, bertetangga, berteman, bersahabat, ya, tamu dari manapun, kalau ia datang ke rumah kita, kita jamu dah. Kita hormatin itu tamu kita. Minimal kalau nggak ada nasi, kalau nggak ada makanan, cukup dengan air putih. Ya. Kalaupun nggak ada air putih, ya apa-apa. Kalau nggak ada kopi, ya air putih. Ya, kalau nggak ada makanan. Dan jangan lupa kalau airnya atau kopinya itu sudah mulai berkurang, lah kita tawarin. Kalau masih ngobrol, gitu. Oh masih ngobrol sama kopinya udah tinggal dikit, itu sunnah kita supaya ngomong, supaya nyuruh lagi nambah, karena itu berpahala, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita jangan pelit, jangan medit, dan upayakan rumah kita itu bisa kemasukan tamu. Tapi kalau bisa tamunya jangan yang utang duit, yang bawa barokah aja. Kalau yang datang minjem duit kan puyeng juga, kita nggak punya duit. Terus tamu kita kalau bisa jangan rentenir yang datang ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita ada tamu-tamu yang membawa manfaat. Dan ingat, kalau tamu kita datang orang yang nggak pernah sholat, itu bakal bikin seret rezeki. Ingat tuh. Artinya kita boleh tuh kalau kita nolak, ini orang kayaknya nggak pernah sholat nih, dia mau datang ke rumah, nah kita udur aja dah, kita ajak di luar aja ketemunya dah, daripada dia masuk ke rumah kita.
Hati-hati kalau kita nggak sholat, apalagi kita habis maksiat, namun ke rumah orang, waduh, bungset tuh orang yang kita tamuin. Kang Anto ada tamunya habis maksiat, nggak pernah sholat, maksiatnya banyak. Datang ke rumah Kang Anto, AC besok udah dipesan 10. Datang dia, gagal itu. Jadi kita lihat dah. Kalau kita punya tamu yang nggak sholat, ya bukannya nggak terima ya, tapi di luar aja dah, jangan dimasukin ke rumah. Ya, itu harus yakin karena itu keterangannya juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hati-hati kalau kita ada tamu nggak pernah sholat, ajak di luar aja, nah ini. Iya. Tapi kalau